Welcome back everybody. Jumpa lagi dengan channel yang luar biasa. Channel yang selalu memberikan inspirasi kepada Anda. Channel yang selalu memberi Anda manfaat, profit, keuntungan besar buat Anda setiap saat. Channel ini dibanding channel yang lain, channel ini selalu menambah isi kantong Anda. Menambah isi kantong Anda. Anda selalu profit. Kemarin channel saya sudah buat konten yang sangat luar biasa kepada Anda semuanya tentang pidato Jerome Powell di Jackson Hole, ya, yang mengatakan bahwa kebijakan on the track, ya, untuk kebijakan moneternya tetap kebijakan yang hawkish, menaikkan suku bunga, yang membuat jadi tujuannya dia suku bunga akan dinaikkan agresif. Jadi kemungkinan besar akan naik 75 basis poin lagi, ya. Jadi suku bunga nanti di atas 3%. Maka pasar bereaksi, yang sudah saya katakan kepada Anda semuanya, bahwa market akan jatuh dalam pada saat pidato Jerome Powell itu, dan terbukti market semuanya. Wall Street anjlok 3%. Mata uang Eropa jatuh dalam terhadap US dollar. Euro jatuh, the cables jatuh. Bahkan itu Bitcoin, si pemusnah massal itu, yang akan membuat semua anak milenial di dunia, bahkan orang-orang kelas menengah ke bawah di seluruh dunia, di Eropa, di seluruh dunia, bahkan di Asia, akan menangis air mata darah di Oktober 2022. Karena Bitcoin sudah turun terus setelah kebijakan hawkish dari Jerome Powell. Maka di akhir Agustus ini, ya, mungkin tanggal 30 sudah di level 15.000. 31 di bawah, tanggal 1 sudah selesai. Jadi 15.000 pecah itu mungkin pas tanggal 31 Agustus ini. Ya, Anda buktikan nanti omongan saya ini pasti benar. Saya adalah, kalau mau dibilang, nabinya di bidang trading atau keuangan ini, ya, itu. Kalau George Soros dibilang Tuhannya financial, saya adalah nabinya di sini. Apa yang saya katakan akan terjadi. Jerome Powell itu harus menaikkan suku bunga, harus untuk menekan inflasi, menurunkan inflasi ini, ya. Inflasi harus turun ke level yang paling rendah, yang normal, yaitu 2%. Sementara inflasi masih di 8% ke atas, masih cukup tinggi. Nah, inflasi harus turun. Jika inflasi turun, maka pertumbuhan ekonomi itu akan melambat. Itu akan mempengaruhi di seluruh dunia. Dan pasar tenaga kerja juga akan melambat juga, akan lemah, akan banyak terjadi PHK. Ya, itu yang terjadi nanti dengan suku bunga yang sangat tinggi. Ya. Nah, dunia usaha pasti terpukul, konsumsi rumah tangga pasti berkurang, pertumbuhan ekonomi jatuh. Membuat itu adalah penderitaan, ya, kesakitan yang akan dialami oleh negara maju sampai ke seluruh dunia, sampai ke kita di Indonesia ini. Kita tanggal 31 juga akan naikin Pertalite, ya, BBM. Maka kita akan mengalami hal yang sama nanti, ya. Inflasi yang cukup tinggi, konsumsi rumah tangga berkurang, daya beli berkurang, perusahaan menunda produksi, yang seperti saya sudah bicarakan banyak di konten-konten saya sebelumnya. Dan satu hal yang saya akan bahas di sini, ini adalah statement, ya, statement yang penting, tetapi kita harus menganalisa ini, dan saya pikir statement ini, penyertaan ini adalah bakal terjadi. Ini pasti terjadi nanti di tahun 2023. Bukan sekedar data yang bocor dari intelijen Rusia atau apa, tetapi info ini info yang valid. Dan saya katakan, jangan Anda menganggap sepele tentang informasi ini. Informasi ini pasti akan terjadi dan kita harus waspada untuk antisipasinya. Presiden Republik Indonesia juga jangan ceroboh melangkah.
Informasi ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Rusia, ya, Sergei Shoigu, ya. Sergei Shoigu itu berbicara, ya, di depan para delegasi-delegasi organisasi pertahanan Shanghai atau SCO, ya, termasuk di dalamnya ada Menteri Pertahanan China, ya, Jenderal Wei Fenghe. Nah, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu itu mengatakan bahwa datanya bahwa ada informasi bahwa Amerika Serikat sedang membuat skenario untuk merusak postur keamanan apa yang sudah damai di Asia Tenggara, ya, dan Asia Timur. Jadi mereka mau mengganggu kawasan ini, regional ini, ya. Kekuatan-kekuatan di Asia Tenggara, ya, yang sudah aman selama ini, mereka ada merancang satu skenario untuk merusak itu. Ya, semua ujung-ujungnya adalah untuk hegemoni, ya. Tujuannya adalah memastikan bahwa Amerika tetap menjadi kekuatan terbesar di dunia. Amerika tetap menjadi polusi dunia, menjadi satu-satunya kekuatan, menjadi negara terkuat di dunia, sehingga mereka semua di seluruh dunia harus memakai itu, berdagang, bertransaksi dengan US dollar. Maka itu saya katakan di konten-konten yang lain yang selalu mengatakan dedolarisasi, dolar runtuh, dan lain-lain, itu tidak bakal terjadi. Karena Amerika selalu berusaha untuk memastikan hegemoni globalnya tetap kuat sampai selama-lamanya. Nah, cara-cara itu yang dilakukan oleh Gedung Putih Washington, ya, mereka berusaha memecah apa yang sudah menjadi stabilitas di kawasan itu, ya. Jadi arsitektur keamanan yang regional yang sudah mapan di Asia Tenggara akan bagaimanapun dirusak, bahkan di Asia Timur, ya. Nah, pernyataan Sergei Shoigu itu mengatakan di depan delegasi tadi dengan Menteri Pertahanan China itu bahwa Amerika Serikat sedang merancang, ya, mereka sedang membuat suatu front yang disatukan. Front itu untuk tujuan adalah untuk melawan atau menahan laju China. Apa yang disebut masalah Taiwan itu, ya, sengaja diperburuk, ya. Ya, kita sudah lihat itu sengaja diperburuk, dan sengketa teritorial di Laut China Selatan dan di Laut China Timur sedang dikobar-kobarkan. Jadi mereka sengaja memancing, membuat itu perang itu terjadi nanti. Dan saya bisa memprediksi hal itu akan terjadi mungkin di tahun 2023. Itu besar kemungkinan potensinya perang itu akan terjadi di tahun 2023. Maka di tahun itu nanti dunia akan makin gelap. Benar-benar yang dikatakan dunia gelap itu makin gelap. Inflasi kembali tinggi, tetapi di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur. Dan itu memang sengaja, ya, seperti dikatakan oleh Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu, itu sengaja dikobar-kobarkan. Nah, masalah Taiwan itu, setelah Taiwan itu sengaja diperburuk, ya, kita tahu setelah kedatangan pertama kali Ketua Senat, ya, Ketua DPR-nya Amerika Serikat Nancy Pelosi itu, Cina mulai mengamuk, dan Cina sudah membuat latihan perang, ya, tembakan rudal di Selat Taiwan. Setelah Nancy pergi, 2 minggu kemudian datang lagi anggota Senat, ya, senator dari Partai Demokrat juga, memanas-manasi pergi. Dan tanggal 25 kemarin itu dari Partai Republik, seperti di konten saya sebelumnya saya sudah mengatakan, datang lagi dari Partai Republik dan mengatakan bahwa Taiwan adalah menjadi negara merdeka, ya, karena Taiwan tidak pernah diperintah oleh China. Nah, ini sengaja memang diperburuk situasi ini, dipanas-panasin supaya China terpancing emosi untuk
melakukan agresi atau eskalasi yang cukup tinggi di Selat Taiwan ya, atau menyerang Taiwan. Nah, dan itu juga di Selat Asia Timur ya, di kawasan Laut Cina Timur. Nah, dan Amerika lagi membuat skenario itu mungkin ya di bulan-bulan setelah Oktober atau mungkin di tahun depan ya, mengganggu lagi apa yang sudah dilakukan, yang selalu diulang-ulang mengenai Nine Dash Line itu yang di Laut Cina Selatan. Mungkin dikobar-kobarkan lagi seperti Menhan Rusia apa kata dia, sehingga memancing China juga untuk ribut ya, jadi kawasan Asia Tenggara ini dibuat kacau, sehingga dibuat perang atau yang lain-lain, sehingga membuat inflasi tinggi ya, gangguan rantai pasok juga ya. Itulah sengaja dibuat supaya semua ujung-ujung nanti Amerika akan mendatang sebagai pelindung, dan begitulah politiknya supaya menancapkan kukunya di Asia Tenggara. Jadi postur keamanan di Asia Tenggara itu jangan sampai, sekarang ini kan di Asia Tenggara. Nah, perlu Anda tahu bahwa ada kelompok yang namanya BRICS ya, BRICS itu BRICS ya, Brasil, India, China ya, Brasil, India, China, negara-negara BRICS itu, Brasil, India, China, Rusia ya, itu sudah sepakat untuk bertransaksi dengan mata uang lokal masing-masing ya, dengan India dengan China yuan India, Rusia dengan rupiahnya ya, rupiah, China dengan rupiah, berdagang, membeli minyak dan lain-lainnya, transaksinya tidak menggunakan US dollar. Nah, itu kan kelompok mereka itu dengan Brasil. Nah, yang sangat ditakuti oleh Amerika Serikat, jangan sampai di kawasan regional ini kan belum ada terbentuk itu seperti NATO dan lain-lain, itu kelompok-kelompok pakta pertahanan seperti Pakta Warsawa, NATO. Nah, di Indo-Pasifik ini, di antara negara Asia Tenggara, Asia Timur ini, itu belum ada membuat front itu. Nah, jadi jangan sampai ya. Jadi Amerika harus cepat-cepat membuat skenario, jangan sampai negara yang kuat di Asia Timur seperti China itu membuat front dengan mengajak negara-negara Asia Tenggara ya, ASEAN ya, itu untuk bergabung dalam front kekuatan China, sehingga Amerika akan kehilangan hegemoninya di Asia. Sedangkan perlu Anda tahu bahwa itu masalah di politik ya, hegemoni. Sedangkan Anda harus tahu bahwa kekuatan ekonomi terbesar juga itu di Asia sekarang. Selain masalah demografi yang besar, daya beli di Asia itu cukup tinggi. Pasar terbesar yaitu di Asia, teristimewa di Asia Tenggara sekarang ini ya, di Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam. Nah, inilah yang menjadi kekhawatiran Amerika, menjadi ambisi Amerika supaya bisa menguasai, menancapkan kukunya, menancapkan hegemoninya di Asia Tenggara. Jadi bagaimana supaya itu bisa terjadi? Maka dia harus membenturkan masalah ini dengan China, supaya jangan sampai China yang lebih dulu membangun front, membangun kekuatan. Ya, seperti apa kata. Jadi saya mengatakan bahwa apa yang dibicarakan oleh Sergei Shoigu, intelijennya ini benar. Jadi mereka sedang membuat front ya, yang mereka menyatukan untuk menahan laju China. Ya. Jadi itu memang, jadi jangan sampai China duluan yang membuat front kekuatan di Asia. Di Asia Tenggara, Asia Timur, maka Amerika kehilangan ekonominya, kehilangan pasar ekonominya. Nah, maka ini pasti terjadi. Jadi Anda siap-siap konflik di Asia Tenggara atau di Asia Timur ya. Yang pasti di Asia Timur sudah akan menuju ke konflik itu di Selat Taiwan itu sedang ya dipanas-panasin terus, datang lagi senator, datang lagi terus, supaya Cina itu dipancing emosinya. Ya mudah-mudahan Cina orangnya panjang sabar. Cina tidak terpancing seperti Rusia dan lain-lain.
Jika Cina terpancing, maka itulah sengaja dibuat supaya nanti kekuatan NATO itu akan memberi sanksi embargo menghantam China secara ekonominya. Maka tujuan mereka itu tercapai bahwa ekonomi Cina harus kalah, harus ambruk, sehingga Amerika saja yang menjadi kekuatan terbesar di dunia. Barat, Amerika dan gengnya di NATO itu. Itulah tujuan ekonomi dan politik. Karena Anda harus cermati ini. Jadi jangan Anda bilang, tidak mungkin perang. Perang pasti terjadi. Karena ya ini kan masalah harga diri. Cina diserang terus, diganggu terus. Satu waktu Cina akan terpancing. Jika Cina terpancing, sanksi akan keluar, embargo. Jadi Cina ini sekarang lagi hitung-hitungan, berpikir. Nah, kalau misalnya di Selat Taiwan itu tidak terjadi, maka Amerika akan membuat skenario kedua adalah di Asia Tenggara ini. Jadi kita harus hati-hati. Beberapa minggu yang lalu ya, Bapak Sandiaga Uno di medsos, di TikTok dan lain-lain mengatakan bahwa Bapak Presiden Jokowi juga sudah berpikir untuk membeli minyak dari Rusia karena didiskon lebih murah 30% daripada harga minyak dunia internasional. Dan daripada kita sekarang budget anggaran kita sudah menipis ya, baiknya kita alternatif berpikir pilihan untuk membeli minyak Rusia, tetapi takut dengan embargo yang akan dilancarkan oleh Amerika. Jadi ya hati-hati, saya katakan bahwa jangan cari penyakit ya Bapak Presiden atau Bapak Sandiaga Uno, jangan cari penyakit dengan Amerika Serikat. Ya, Anda harus menjaga piring nasi makan 270 juta penduduk Indonesia. Jika ambil pilihan untuk membeli minyak Rusia, maka kita akan diacak-acak ya. Ya, seperti itulah skenario yang dibuat di Asia Tenggara. Maka kita akan makin terpuruk. Tiba-tiba ada konflik di mana, ada perang di mana, akhirnya ekonomi kita makin terpuruk. Jadi harus hati-hati bahwa konflik itu pasti terjadi karena ini masalah hegemoni. Amerika akan melaju apa yang menjadi saingan dia. Sejak Presiden Donald Trump naik, selalu sudah mulai perang dagang dengan China sampai dengan Presiden Joe Biden. Semua daya upaya mereka lakukan untuk menahan laju China. Karena musuh bebuyutan terbesar, karena ekonomi China, gross domestic China itu sudah nomor 2. Amerika masih tetap nomor 1. Ya, Amerika masih menjadi negara nomor 1 di dunia, GDP terbesar, kekuatan militer terbesar di dunia, ya. Maka US dollar itu tetap menjadi mata uang cadangan devisa dunia. Tetapi sekarang menjadi kekhawatiran adalah kemajuan China itu, GDP-nya sudah nomor 2 terbesar di dunia, kekuatan militer juga sudah nomor 2 terbesar di dunia. Nah, inilah yang menjadi halangan yang harus ditahan. Cina harus ditahan supaya jangan menyalip ekonomi Amerika Serikat. Bagaimana ditahan? Saya pastikan bahwa apa yang terjadi di Laut China Timur dan di Asia Tenggara nanti, Laut Cina Selatan, dan skenario yang akan dibuat konflik di Asia Tenggara ini, kemungkinan besar saya mengamini apa yang dikatakan oleh Sergei Shoigu, Menhan-nya Rusia, itu bisa terjadi. Itu benar. Karena pasar ekonomi terbesar itu di Asia Tenggara. Indonesia penduduknya banyak ya, di Asia Tenggara, bahkan di kawasan Asia ini, India, di Taiwan, di Korea. Jangan sampai hegemoni itu diambil oleh China. Maka Amerika harus masuk. Bagaimana caranya? Harus membenturkan masalah ini dengan China supaya orang Asia Tenggara, Asia Timur itu ribut dengan China, membenci China, sehingga Amerika datang sebagai penyelamat mereka, sehingga mereka adalah masuk dalam front Amerika atau NATO atau Barat, ya seperti itulah. Sehingga seperti kita kan masih non-blok ya diusahakan supaya kita itu menjadi frontnya Amerika Serikat.
sehingga pasar kita jangan diambil oleh China. Begitulah kira-kiranya analisa saya untuk Bapak Ibu semuanya. Jadi yang paling penting di sini bahwa isu informasi itu, intelijen itu bisa terjadi. Itu benar dan saya pastikan itu akan terjadi di tahun 2023. Jadi kita harus hati-hati saja, mawas diri, dan ya, berarti kejadian ini tidak selesai. Kondisi ekonomi, kondisi perang-perang ini akan panjang terus. Maka ini memang apa yang dikatakan Presiden Soekarno itu, jangan melupakan sejarah, jas merah. Sejarah itu pasti berulang kembali. Benar-benar tepat sekali. Karena apa yang terjadi 100 tahun lalu, ya, ada pandemik flu Spanyol, sama seperti sekarang pandemik COVID-19. Setelah itu pecah perang dunia pertama, sama sudah mulai pecah Rusia Ukraina, dan potensinya lagi dibuat untuk perang dunia nanti kalau memang terjadi nanti China menyerbu Taiwan atau bikin konflik, ya, mengganggu postur keamanan di Asia Tenggara, maka itu akan terjadi perang dunia ketiga. Maka sejarah berulang kembali. Setelah perang dunia ketiga, dunia makin susah dengan inflasi terus, ya, perang-perang terus, rantai pasok terganggu, maka apa yang terjadi 100 tahun lalu yang namanya Great Depression, 10 tahun setelah itu baru ada pemulihan ekonomi, mungkin bisa terjadi di kondisi saat ini juga. Kalau sampai perang itu terjadi di 2023, maka itu membuat Great Depression lama 10 tahun. Maka saham itu akan nangkrek, jatuh dalam saham atau semua di level gocap abadi 10 tahun. Luar biasa. Miskin semuanya. Maka investasi yang paling terbaik, solusi bagi Anda semuanya, tidak lain adalah di futures trading. Karena futures trading, market down, itu kesempatan cuan. Market naik, cuan. Tapi lebih banyak cuan di bawah. Jadi, cuan di selatan. Jadi Anda harus masuk di futures. Anda harus ganti tradingnya di futures trading. Jangan di saham. Karena ya, seperti dari BNI Sekuritas mengatakan bahwa bumi akan ke 300. Saya pikir, jadi analis jangan terlalu yang rasional berpikir, ya. 300 duit dari mana? Ya, jangan yang aneh-aneh lah. Sebentar lagi, minggu depan, Bursa Efek Indonesia minggu depan jatuh dalam. Logika di mana? Dow Jones, Wall Street jatuh 3%. Indonesia naik sendiri. Orang gila. Jadi minggu depan sudah trennya menurun. Ini sudah masuk September minggu depan. Ya, sudah mau masuk September. Maka bursa saham akan jatuh terus. Reksadana nangis darah, jatuh terus. Anda harus cepat keluar dari reksadana, Anda ganti ke aset manajemen hedge fund yang saya tawarkan kepada Anda itu. Daves Asset Management. Anda tidak usah bingung-bingung, market mau ke utara, ke selatan, Anda tetap tiap bulan dapatkan profitnya, returnnya konsisten antara 3-6% selamanya, selama Anda masih dalam kontrak investasi itu. Itulah yang terjadi. Sudah banyak yang sudah sadar dan sudah pindahkan duitnya ke sana, ke hedge fund asset management itu. Mereka menikmati keuntungan itu. Mereka sudah berpikir yang rasional, tidak pakai emosional, beli saham terus. Mereka tidak, karena Anda itu beli saham kan Anda terlalu percaya dengan analis-analis, ya. Analis-analis itu mereka hanya, ya, saya sudah sering ulang-ulang, ya. Jangan percaya dengan sesuatu yang punya kepentingan. Percayalah kepada orang yang independen, karena dia bicara apa adanya. Di konten YouTube ini, konten yang independen, yang selalu memberi inspirasi kepada Anda, yang selalu memberikan keuntungan kepada Anda. Anda buktikan dari tahun lalu saya konsisten mengatakan bahwa akan ada kecentuan ekonomi dunia sampai malam ini, sampai hari ini, detik ini, dan itu terbukti. Saya tidak pernah bicara A, besok bilang B, konsisten. Saya bicara Bitcoin 0, saya tetap bicarakan 0. Dan Oktober saya bilang 00. 31 Agustus 15.000 levelnya. Anda buktikan. Saya tidak pernah tarik apa omongan saya. Saya bukan kaleng-kaleng seperti di luar sana.
Walaupun dia mentor saham, menjual seminar, training, dia tidak bisa memastikan seperti saya pastikan kepada Anda. Nanti sudah terjadi baru dia ngomong, oh sudah terjadi. Saya bilang apa? Anak SD juga bisa. Dan mereka semua itu cuma mengcopy paste dari orang lain, masukin di konten. Apa yang di luar negeri, masukin di konten. Bukan dari buah pikiran mereka sendiri. Tetapi sayangnya, banyak viewer nonton di mereka. Mereka terkenal. Yang memberikan Anda manfaat ini, Anda tidak pernah viralkan video ini. Anda tidak percaya dengan saya. Padahal saya memberikan manfaat ke Anda. Banyak yang sudah nge-short itu Bitcoin dari harga 50.000 tahun lalu. Mereka sudah cuan banyak. Tapi mereka tidak pernah bantu viralkan video ini. Nggak apa-apa. Tetapi saya tetap berikan manfaat kepada Anda. Sekarang saya memberikan manfaat lagi kepada Anda. Keuntungan kepada Anda adalah Anda, saya katakan, saya ini adalah nabinya di sini. Apa yang saya berikan kepada Anda itu dari atas. Wahyu yang Tuhan berikan supaya membantu kalian, supaya kalian profit, kalian untung. Saya kasih tahu kalian ini dari atas, bukan dari saya. Tuhanlah yang memberikan wahyu kepada saya untuk memberitahu kepada kalian semua supaya kalian itu profit, kalian itu untung. Jadi jangan kalian salah sangka, bukan saya. Apa untungnya saya bicara di sini? Saya tidak dapat 1 rupiah pun dari kalian. Tetapi saya memberitahu ke kalian supaya kalian itu profit, jangan rugi. Buktinya Bitcoin jatuh kan? Saham. Nanti lihat. Saya sudah katakan dari dulu bahwa mata uang Eropa akan jatuh dalam. Ya. Terbukti kan? Euro sudah habis. Sudah di bawah 1 paritas. Pound sterling sudah sampai ke level terendahnya. Dolar yen sudah naik. Wall Street sebentar lagi. Dow Jones, Nasdaq ke 5.000. Dan yang masih bandel ini rupiah nih. Asia Tenggara nanti terjadi konflik perang. Nah, di saat itu rupiah kita tuh 18.000 itu saya bilang Oktober. Tetapi kalau bisa jebol ya. Apalagi skenario yang dikatakan oleh Menhan Rusia itu. Bahkan rupiah 20.000 bisa terjadi. Bisa terjadi saudara. Hati-hati loh. Hati-hati loh. Apa yang saya bicarakan ini bisa terjadi. Anda camkan itu. Oke, jangan lupa Anda subscribe channel YouTube ini dan tekan loncengnya untuk notifikasinya. Dan sebarkan video ini, viralkan kepada semua orang. Nah, yang selalu saya ulang-ulang saya tawarkan kepada Anda itu bekerja sama dengan saya, yaitu David. Tidak mungkin saya memberikan kepada Anda sesuatu yang tidak baik, pasti sesuatu yang bermanfaat. Karena dari dulu juga saya memberikan manfaat kepada Anda. Nah, aset manajemen itulah yang terbaik yang saya berikan kepada Anda. Ya, untuk lebih detailnya Anda email saya. Ya, saya sertakan di bawah ini emailnya. Anda email saya akan jelaskan lebih detail. Ya, tidak mungkin saya jelasin di konten ini, bisa 2 jam. Ya, Anda email saya jelasin. Ujung-ujungnya adalah untuk dompet Anda tebal, untuk Anda cuan profit. Ya. Dan juga kalau Anda suka fighter mau trading sendiri, ya ada juga link broker yang kerjasama dengan saya. Anda bisa gabung, join di link broker yang saya sediakan di kolom deskripsi di bawah video ini. Jika Anda bergabung di sini, Anda trading di sini, maka saya bantu Anda dengan sinyal-sinyal trading. Sukses untuk Anda.